Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Fadia Fadila dengan NIM 1057311115822 dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu bab dari mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu konsep biaya dan manajemen biaya atau cost management, sumber daya, aktivitas, dan perilaku biaya, serta analisis perilaku biaya. Ada 5 materi yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, pengertian dan klasifikasi biaya. 2. Pembebanan biaya. Ketiga, penentuan pemicu biaya. Keempat, biaya dalam pengambilan keputusan. Kelima, perilaku biaya. Langsung saja ke materi yang pertama, pengertian dan klasifikasi biaya. Apa itu biaya? Biaya itu secara sederhana adalah semua pengeluaran yang kita keluarkan untuk mendapatkan sesuatu, entah itu barang, jasa, atau hasil tertentu. Misalnya, kalau kamu ingin membuka warung, kamu perlu beli bahan-bahan seperti sayur, beras, dan bumbu. Nah, uang yang kamu keluarkan buat beli itu disebut biaya. Bisa juga biaya itu bukan uang langsung, tapi tenaga atau waktu yang kamu korbankan untuk mendapatkan sesuatu. Kenapa biaya penting? Bayangkan kalau kita tidak tahu berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk bisnis. Sulit kan untuk tahu apakah bisnis kita untung atau rugi? Karena dengan memahami biaya, kita bisa tahu seberapa besar pengeluaran kita dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita tidak tahu biaya yang kita keluarkan, bisa-bisa kita habiskan uang tanpa sadar dan tidak punya sisa buat kebutuhan lain. Jadi, biaya itu semacam alat untuk mengukur dan mengelola apa yang kita miliki, supaya kita bisa lebih bijak menggunakannya. Klasifikasi biaya. Biaya itu banyak jenisnya, dan kita bisa mengelompokkan berdasarkan beberapa hal. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, berdasarkan fungsinya dalam bisnis. Ada biaya produksi. Semua biaya yang dikeluarkan untuk bikin barang atau jasa, misalnya beli bahan baku seperti daging untuk warung steak, bayar pegawai yang bikin produk, atau biaya operasional pabrik. Ada juga biaya non-produksi. Ini biaya yang tidak ada hubungannya langsung sama produksi, tapi tetap penting. Contohnya biaya promosi, bayar karyawan bagian admin, atau bayar listrik kantor. Kedua, berdasarkan hubungannya dengan produk. Ada biaya langsung. Ini biaya yang bisa langsung kita hitung ke produk tertentu. Contohnya, daging dan kentang buat bikin steak. Ada juga biaya tidak langsung. Ini biaya yang sulit dihitung untuk satu produk tertentu. Contohnya, biaya listrik dapur yang dipakai untuk masak semua menu, bukan hanya satu menu saja. Ketiga, berdasarkan perilakunya, apakah berubah atau tetap. Ada 3, yang pertama biaya tetap atau fixed cost. Ini biaya yang jumlahnya tetap, tidak peduli bisnis lagi rame atau sepi. Contohnya sewa tempat. Mau pembeli banyak atau tidak ada sama sekali, uang sewa tetap harus dibayar. Kedua, biaya variabel atau variable cost. Nah, kalau ini biaya yang berubah-ubah sesuai aktivitas. Misalnya makin banyak steak yang dijual, makin banyak juga bahan baku yang dibeli. Ketiga, biaya semi variabel. Ini gabungan antara biaya tetap dan variabel. Contohnya listrik pabrik. Ada biaya minimum yang tetap harus dibayar meskipun pabrik tidak produksi. Tapi kalau produksi jalan terus, biayanya akan bertambah sesuai pemakaian. Keempat, berdasarkan keputusan yang mau diambil. Ada biaya relevan. Biaya yang harus dipertimbangkan sebelum bikin keputusan. Misalnya, mau tambah produksi, berarti harus pikirkan biaya bahan baku tambahan. Ada juga biaya tidak relevan, biaya yang tidak terpengaruh ke keputusan, kayak biaya yang sudah terlanjur keluar atau sunk cost. Kenapa klasifikasi biaya itu penting? Klasifikasi biaya itu penting karena membantu kita memahami kemana uang sebenarnya digunakan dan bagaimana mengelola pengeluaran secara lebih efisien. Kalau diibaratkan, ini seperti membuat daftar belanja dengan mengelompokkan mana yang kebutuhan pokok, mana yang keinginan, dan mana yang untuk investasi jangka panjang.
Jadi, kita tidak cuma tahu total pengeluaran, tapi juga tahu bagian-bagian yang menyusun total itu. Misalnya, kalau kita punya bisnis, kita perlu tahu mana biaya produksi, mana biaya pemasaran, atau mana biaya operasional lainnya. Dengan cara itu, kita bisa menentukan langkah yang tepat, seperti efisiensi di satu area atau investasi lebih banyak di area yang menghasilkan keuntungan. Selain itu, klasifikasi ini juga berguna untuk pelaporan keuangan yang lebih jelas, supaya kalau ada orang yang lain yang ingin menilai keuangan kita, seperti investor atau bank, mereka mudah memahami aliran dana yang kita kelola. Intinya, klasifikasi biaya bikin semua lebih transparan dan terarah. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu pembebanan biaya. Apa itu pembebanan biaya? Jadi, pembebanan biaya itu adalah cara kita membagi biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ke bagian-bagian yang relevan. Intinya, kita menentukan siapa atau apa yang menanggung biaya tersebut. Misalnya begini, kalau kamu punya usaha catering dan kamu beli bahan makanan seperti beras, daging, dan bumbu, pembebanan biaya itu adalah cara kamu membagi pengeluaran itu ke setiap porsi makanan yang kamu jual. Jadi, kamu bisa tahu berapa biaya yang dikeluarkan untuk satu porsi nasi kotak, bukan hanya secara keseluruhan. Tujuan pembebanan biaya ini supaya kamu bisa tahu seberapa besar pengeluaran untuk tiap produk atau jasa. Dan akhirnya bisa menentukan harga jual yang pas. Kalau tidak ada pembebanan biaya, kamu mungkin cuma tahu total pengeluaran, tapi tidak tahu apakah produkmu menguntungkan atau malah rugi. Metode pembebanan biaya. Ada dua metode pembebanan biaya yang sering digunakan, yaitu full costing dan variable costing. Yang pertama, full costing atau biaya penuh. Ini metode di mana semua biaya yang dikeluarkan perusahaan, baik itu biaya tetap atau fixed cost maupun biaya variabel atau variable cost, dihitung untuk menentukan harga produk atau jasa. Contohnya, kalau kamu punya usaha kue, biaya tetap seperti sewa tempat dan gaji karyawan tetap dihitung bareng biaya variabel seperti bahan baku, tepung, gula, telur. Jadi semua biaya ini dibagi ke harga jual setiap kue. Keuntungannya, metode ini kasih gambaran lengkap tentang total biaya produksi, jadi cocok untuk laporan keuangan. Kekurangannya, harga produk bisa jadi lebih mahal karena semua biaya dibagi rata. Kedua, variable costing atau biaya variabel. Di metode ini, hanya biaya variabel yang dihitung untuk menentukan harga produk. Biaya tetap dianggap sebagai biaya terpisah, tidak dibebankan langsung ke produk. Contohnya, kalau usaha kue tadi pakai variable costing, kamu cuma hitung bahan baku per kue. Biaya tetap seperti sewa tempat ganti dihitung terpisah di laporan keuangan. Keuntungannya, metode ini lebih simpel dan membantu lihat keuntungan dari setiap produk tanpa pengaruh biaya tetap. Kekurangannya, gambaran total biaya tidak terlalu lengkap karena biaya tetap tidak dibagi ke produk. Lanjut ke materi ketiga, yaitu penentuan pemicu biaya. Apa itu pemicu biaya? Pemicu biaya itu sederhananya adalah hal-hal yang menyebabkan biaya terjadi. Kalau kita mau tahu kenapa uang habis, kita harus tahu apa yang memicunya. Misalnya, kalau kamu buka usaha minuman boba, pemicu biaya bisa jadi jumlah minuman yang dijual, jumlah karyawan yang kerja, atau berapa banyak cup plastik yang dipakai. Intinya, pemicu biaya itu adalah aktivitas atau faktor yang langsung berhubungan sama biaya yang dikeluarkan. Dengan tahu apa yang jadi pemicu, kamu bisa lebih mengerti kenapa biaya di usaha kamu jadi besar atau kecil. Jenis-jenis pemicu biaya ada dua, yaitu yang pertama, pemicu biaya volume atau volume based cost driver. Pemicu ini berkaitan langsung sama jumlah atau volume aktivitas. Misalnya kamu bikin 100 cup boba, kamu pasti butuh lebih banyak bahan baku, seperti gula, teh, atau susu, dibanding kalau cuma bikin 50 cup. Apalagi semakin lama mesin bekerja, maka semakin besar biaya listriknya. Artinya semakin banyak yang diproduksi atau semakin lama aktivitas berjalan, semakin besar juga biayanya. Yang kedua, pemicu biaya non-volume atau non-volume based cost driver. Kalau yang ini, biaya dipicu oleh aktivitas tertentu, bukan cuma jumlah atau volume yang dihasilkan,
Fokusnya lebih ke apa yang kamu lakukan untuk bikin produk atau jasa. Seperti yang pertama, kompleksitas produk. Kalau kamu punya menu boba yang pakai topping mewah, biayanya pasti lebih besar dibandingkan menu yang standar. Yang kedua, jumlah supplier. Kalau kamu punya banyak supplier, biaya komunikasi atau koordinasi juga jadi lebih besar. Kenapa pemicu biaya itu penting? Mungkin kamu bertanya, ngapain sih ribet-ribet cari tahu pemicu biaya? Nah, ini penting banget kalau kamu mau bisnis yang lebih efisien. Dengan tahu apa yang bikin biaya naik, kamu bisa mengalokasikan biaya ke tempat yang benar. Jadi, kamu tahu biaya mana yang beneran penting dan mana yang bisa dikurangi. Lalu, mengatur strategi buat mengurangi biaya. Misalnya, kalau listrik jadi pemicu utama, kamu bisa cari cara buat menghemat listrik. Selanjutnya, tahu produk atau aktivitas mana yang paling mahal. Kalau ada produk yang terlalu mahal buat diproduksi, kamu bisa evaluasi ulang. Lanjut ke materi yang keempat, biaya dalam pengambilan keputusan. Apa itu biaya dalam pengambilan keputusan? Bayangkan kamu punya bisnis, misalnya usaha catering. Setiap kali kamu harus membuat keputusan, misalnya mau nambah menu baru, menerima pesanan besar, atau memutuskan apakah mau masak sendiri atau beli jadi, kamu pasti perlu memikirkan soal biaya. Nah, semua biaya yang relevan untuk keputusan itu disebut biaya dalam pengambilan keputusan. Biaya ini penting banget karena bisa membantu kamu memutuskan apakah suatu pilihan itu menguntungkan atau malah bikin rugi. Tapi tidak semua biaya perlu kamu perhitungkan. Ada biaya yang relevan atau berpengaruh langsung ke keputusan, dan ada juga biaya yang tidak relevan, tidak perlu dipikirkan karena tidak akan merubah apapun keputusannya. Kenapa penting memahami biaya dalam pengambilan keputusan? Kalau kamu tidak paham mana biaya yang relevan dan mana yang tidak, keputusanmu bisa jadi salah. Bisa-bisa kamu malah buang-buang uang untuk sesuatu yang tidak penting, atau malah melewatkan peluang keuntungan. Misalnya, kalau menerima pesanan besar dengan harga murah, kalau kamu cuma lihat harga murahnya tanpa menghitung apakah biaya produksi masih tertutupi, kamu mungkin akhirnya rugi karena harga pesanan tidak cukup untuk menutupi biaya variabel. Adapun langkah-langkah menggunakan biaya dalam pengambilan keputusan, yang pertama, identifikasi keputusan yang akan diambil. Tentukan dulu apa yang mau kamu putuskan. Misalnya, yang pertama, mau terima pesanan besar atau tidak. Yang kedua, mau nambah produk baru atau tidak. Yang ketiga, mau masak sendiri atau beli bahan jadi. Yang kedua, identifikasi biaya yang relevan. Cari tahu biaya apa saja yang akan berubah karena keputusanmu. Misalnya, yang pertama, kalau kamu menambah menu baru, biaya bahan baku dan tenaga kerja adalah biaya relevan. Yang kedua, kalau kamu menerima pesanan besar, biaya produksi tambahan adalah biaya relevan. Ketiga, hitung biaya dan manfaat. Bandingkan total biaya relevan dengan manfaat atau pendapatan yang akan kamu dapatkan. Kalau manfaatnya lebih besar dari biayanya, keputusan itu layak diambil. 4. Pertimbangkan biaya peluang. Jangan lupa hitung apa yang akan kamu korbankan kalau memilih satu opsi. Misalnya, kalau kamu memilih menyewakan dapur, maka kamu tidak bisa memproduksi menu catering. Kelima, ambil keputusan. Setelah semua dihitung, pilih opsi yang memberikan keuntungan terbesar atau kerugian terkecil. Lanjut ke materi yang kelima, yaitu perilaku biaya. Perilaku biaya adalah cara suatu biaya berubah atau bereaksi terhadap perubahan aktivitas atau volume pekerjaan dalam sebuah perusahaan. Dalam bahasa sehari-hari, ini seperti memahami tingkah laku uang yang harus dikeluarkan. Apakah akan naik, turun, atau tetap sama, tergantung pada situasi. Misalnya, kalau sebuah toko roti memproduksi lebih banyak roti, biaya seperti tepung dan telur atau biaya variabel akan ikut naik karena semakin banyak bahan yang dipakai. Sebaliknya, biaya seperti sewa tempat atau gaji karyawan tetap atau biaya tetap biasanya tidak berubah meskipun toko memproduksi lebih banyak roti. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku biaya. Ada yang pertama, volume aktivitas. Semakin banyak produk yang kita buat atau jual, semakin banyak biaya variabel yang akan kita keluarkan. Jadi, volume aktivitas atau produksi itu sangat memengaruhi biaya yang kita keluarkan.
Misalnya kamu memproduksi 100 unit, biaya bahan baku akan sesuai dengan itu. Tapi kalau kamu memproduksi 1000 unit, otomatis bahan baku yang dibutuhkan lebih banyak dan biaya variabelnya pun ikut naik. Kedua, efisiensi operasional. Jika usaha kita semakin efisien, kita bisa menurunkan biaya variabel per unit. Misalnya, kalau kita bisa mengurangi pemborosan bahan baku atau meningkatkan proses produksi, kita bisa memproduksi lebih banyak barang dengan biaya yang lebih rendah per unit. Ketiga, kapasitas produksi. Setiap usaha punya kapasitas tertentu dalam produksinya. Jadi, ketika kapasitas ini sudah terisi penuh, biaya tetap bisa meningkat. Misalnya, kalau pabrik kamu sudah memproduksi barang sebanyak kapasitas maksimal dan kamu memutuskan untuk menambah jam kerja atau memperluas area produksi, kamu mungkin harus menambah biaya tetap seperti biaya listrik atau sewa. Yang keempat, waktu. Dalam jangka panjang, biaya tetap bisa berubah. Misalnya, setelah beberapa tahun, sewa tempat bisa naik atau mesin-mesin yang kamu pakai bisa perlu diganti, yang tentu akan meningkatkan biaya tetap. Kenapa penting memahami perilaku biaya? Mengetahui bagaimana biaya berperilaku sangat penting, karena ini memengaruhi bagaimana kamu mengelola keuangan dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Dengan mengetahui biaya variabel per produk, kamu bisa tentukan harga jual yang cukup untuk menutupi biaya dan mendapatkan keuntungan. Lalu, kalau kamu tahu biaya tetap, kamu bisa memperkirakan berapa banyak produk yang harus kamu jual agar bisa menutupi biaya tersebut dan mulai mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, saya menambahkan contoh kasus dari materi yang telah saya sampaikan. Langsung saja ke kronologi masalah. Perusahaan fiktif bernama PT Maju Jaya Logistik bergerak di bidang jasa pengiriman barang antar kota. Selama beberapa tahun, perusahaan ini mengalami pertumbuhan pesat karena tingginya permintaan jasa pengiriman. Namun, pada tahun terakhir, mereka mulai menghadapi masalah keuangan. Laba perusahaan turun drastis meskipun pendapatan tetap stabil. Pihak manajemen mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dalam mengelola biaya mereka. Setelah melakukan evaluasi, ditemukan beberapa penyebab utama masalah tersebut, yaitu yang pertama, biaya operasional seperti bahan bakar kendaraan dan perawatan kendaraan terus meningkat. Kedua, beban gaji karyawan yang terus naik karena adanya tambahan staf di bagian administrasi, tanpa analisis kebutuhan yang jelas. Yang ketiga, biaya yang terkait dengan aktivitas pengiriman, seperti penggunaan gudang transit dan asuransi barang, ternyata membengkak karena perusahaan tidak memiliki sistem pengendalian biaya yang efektif. Misalnya, dalam satu aktivitas pengiriman dari Jakarta ke Surabaya, perusahaan menghabiskan bahan bakar lebih banyak dari yang seharusnya, karena rute yang digunakan kurang efisien. Ditambah lagi, sering terjadi pengeluaran tambahan akibat kendaraan yang tidak dirawat tepat waktu sehingga sering mogok. Selain itu, gudang transit di kota-kota tertentu ternyata menyimpan barang lebih lama dari yang direncanakan, sehingga biaya sewa gudang melonjak. Penyelesaian masalah. Pihak manajemen menyadari bahwa untuk mengatasi masalah ini, mereka harus mulai dengan memahami perilaku biaya. Dalam kasus ini, biaya bahan bakar termasuk biaya variabel yang meningkat seiring dengan jumlah perjalanan, sementara biaya gudang adalah biaya semi variabel yang dipengaruhi oleh tingkat aktivitas pengiriman. Untuk mengelola semua ini, mereka harus fokus pada manajemen biaya yang lebih baik. Langkah pertama yang dilakukan perusahaan adalah menerapkan sistem pelacakan biaya menggunakan software manajemen logistik. Sistem ini membantu mencatat semua pengeluaran secara rinci dan mengidentifikasi aktivitas mana yang paling banyak menyerap biaya. Mereka juga melakukan analisis perilaku biaya dengan membandingkan biaya tetap dan biaya variabel dari periode sebelumnya. Langkah kedua adalah melakukan optimasi rute pengiriman. Mereka memanfaatkan teknologi GPS untuk menemukan rute tercepat dan paling hemat bahan bakar. Selain itu, mereka mulai menjadwalkan perawatan kendaraan secara rutin untuk mengurangi resiko mogok di tengah perjalanan.
Langkah ketiga adalah meninjau kembali kebutuhan sumber daya manusia di bagian administrasi. Setelah evaluasi, ditemukan bahwa beberapa tugas administratif bisa diotomatisasi menggunakan software sehingga jumlah staf bisa dikurangi tanpa mengorbankan efisiensi kerja. Langkah terakhir adalah mengelola aktivitas gudang transit. Mereka membuat aturan yang lebih ketat terkait waktu penyimpanan barang dan bekerja sama dengan pihak gudang untuk mendapatkan diskon sewa jika pengiriman barang dilakukan lebih cepat. Hasil setelah perubahan tersebut, setelah semua langkah diterapkan, PT Maju Jaya Logistik berhasil menekan biaya operasional hingga 20% dalam waktu 6 bulan. Perusahaan kembali mendapatkan keuntungan tanpa harus menaikkan tarif pengiriman sehingga tetap kompetitif di pasar. Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai materi konsep biaya dan manajemen biaya atau cost management, sumber daya, aktivitas, dan perilaku biaya, serta analisis perilaku biaya. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.